Rio, kalau dengar cerita kisah hidupmu yang dari kecil sekolah 3 kali nggak naik kelas, kemudian nggak tamat sekolah, kuliah ya, nggak selesai, terus penuh anxiety, penuh trauma, terus kerusuhan Mei 98, everything built by the family gone, disappeared, sama seperti kebanyakan orang gitu. Terus kamu bisa bounce back dan balik lagi. Kemudian kamu berbisnis kecantikan, kesehatan, dan sekarang kamu menjadi seorang pakar menghilangkan trauma. Yes. Itu adalah sebuah perjalanan yang bisa dibilang, oh ya dulu bekerja pernah jadi OB lah, kasir lah, apalah segala macam gitu ya. Itu life journey yang penuh dengan hal-hal yang unexpected, tapi juga kamu bisa keluar dari situ. Yes. Apa sih yang dimaknai dari situ, Reo, sampai menjadi dirimu sekarang? Dimaknai ya, kadang-kadang ya kalau misalkan ngutip dari Steve Jobs, mungkin dia bilang kan, we cannot connecting the dots looking forward. Kita bisa tapi kalau looking backwards gitu kan. Jadi awalnya mungkin aku nggak pernah nyangka kalau Tuhan akan kirimin aku dengan segala macam dinamikanya gitu, Mas Erwin, kan kayak bisa kesini ke situ segala macam ngerjain ini itu gitu dalam keadaan yang sangat-sangat di bawah sampai ya Tuhan bantu untuk diangkat gitu ya. Jadi buat aku sih kalau dari aku yang dulu sampai sekarang itu menurut aku perubahannya sangat signifikan sekali dan aku sangat bersyukur. Dan ternyata dari semua perjalanan itu aku jadi ngerti banget dinamiknya semua masalah kejiwaanku yang aku hadapin di perjalanan itu, sehingga kalau sekarang sih bantuin klien aku jadi ngerti kenapa kok jadi relate banget gitu sama masalahnya mereka, jadi aku tahu dan bisa bantu dengan sangat efektif gitu. Nah jadi kalau boleh dibilang kalau gimana aku memaknakannya ya aku bersyukur aja sih. Ibaratnya aku selalu bertanya sama Tuhan kayak dari semua orang di dunia ini yang pengen banget bisa nge-crack caranya gimana sih kita bisa ngilangin trauma gitu kan, kayak like 6 billion people in the world gitu, tapi Tuhan bisa titipin ke ya istilahnya di OE nih barengan sama aku ya. Menurut aku lewatin semua perjalanan itu jadi sesuatu yang worth it gitu, karena kan ya nggak semua orang bisa dapetin kesempatan yang sama, dan itu juga jadi perjalananku yang kayak belajar keliling ngider sana sini cuman gara-gara pengen sembuh. Karena kan ibaratnya nggak enak banget ngalamin anxiety. Kalau misalkan teman-teman pernah ngalamin ketakutan yang nggak jelas yang bikin kamu kayak setiap mau pergi kemanapun, mau lakukan apapun kayaknya berat banget gitu, kayaknya nggak pernah happy. Terus kayak kalau misalnya kena masalah tertentu ada mikir yang suicidal thoughts melulu gitu yang muncul, itu berat banget gitu. Dan selama ini harus belajar ya kayak mengendalikan, memendam, hidup bersama, terus kayak menerima, ikhlas, berdamai, bersyukur misalkan. Tapi seringkali pas aku cobain kok nggak bisa, dan banyak ternyata klien-klien yang datang ke aku juga bilang hal yang sama. Gue udah coba nih bersyukur, gue mendekatkan diri sama Tuhan, gue berdoa, tapi kok doa gue kayak nggak dijawab gitu. Nah dan mereka ini sebenarnya pengen banget untuk sembuh dan selesai, malah mereka pengen semakin mereka ngelawan, semakin mereka konflik dengan batinnya mereka sendiri. Ya, karena kayak kemarin ada salah satu klienku ya beberapa hari yang lalu datang, dia bilang saya ini karena pasangan saya berselingkuh, saya pengen banget menerima dia. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan itu nggak suka banget gitu. Aku tuh terus-terusan begini. Tapi nggak tahu kenapa hati gue tuh kayaknya nggak bisa gitu. Gue benci banget, kenapa sih dulu harus selingkuh. Gue jijik banget ngeliat lo apa segala macem kayak gitu. Padahal gue sayang banget semuanya. Gue bertanggung jawab. Gue nafkahin ini semua bagus, baik segala macem. Kenapa gue masih harus ngalamin kayak gini? Jadi kayak why me? Why me? Satu di situ. Blaming, self-blaming. Dan dia yang paling menyakitkan buat dia adalah kenapa juga gue nggak bisa maafin, karena gue pengen ngampunin. Gue tahu Tuhan nggak mau gue begini terus gitu, harusnya gue mengampuni. Banyak dari tokoh-tokoh yang dibilang di Bible itu mereka apa ya bisa bahkan memaafkan orang yang menjahati mereka, melupakan dan memaafkan ya. Tapi kenapa kok gue nggak bisa maafin, gue nggak bisa move on. Dia mau pegang gue jijik, padahal dia pasangan gue sendiri segala macam. Jadi terjadi konflik antara pikiran sama perasaannya dia. Nah selama ini ya orang selalu disuruh ikhlas, menerima, tapi nggak tahu gimana caranya. Gimana sih gue bisa ikhlas? Gimana sih supaya gue bisa menerima? Gimana caranya supaya ya aku bisa santai aja walaupun itu udah pernah terjadi? Karena kan semua yang terjadi di masa lalu nggak bisa dibalikin lagi. Tapi gimana caranya move on-nya itu benar-benar dengan kayak santai hati, benar-benar hatinya benar-benar nggak ada luka sama sekali gitu. Nah itu yang selalu jadi pertanyaan aku. Gimana caranya ngebuang? Jadi bukan mengendalikan, bukan coping, bukan hidup bersama. Karena banyak orang yang kayak kalau punya beban tadinya baik-baik aja hidupnya,
masuk bebannya ke dalam sistem, abis itu seumur hidup udah kamu harus terima, ikhlas aja, kan nggak bisa berubah. Ibarat memang kalau ini nasibmu, ya, gitu ya, takdirmu. Betul Mas Erwin. Kalau misalkan udah kayak ibarat kalau orang udah patah kaki, jatuh, ya udah kaki lu udah patah, udah nggak bisa disembuhin, ya lu hidup dengan patah kaki, jadi belajar hidup pincang. Nah, tetapi gimana caranya kalau bisa diberesin sampai kamu benar-benar balik kayak kamu yang dulu di saat nggak ada beban yang masuk ke dalam sistem kamu. Nah, ini yang jadi pertanyaanku, emang apakah nggak bisa? Nah, saya itu pertama kali ngerasain itu adalah momen kebebasan ini waktu saya datang ke hipnoterapi dulu. Jadi saya nggak sengaja ikut kelas workshop, dan workshop ini bilang, oh nih si trainernya nih ngomongin tentang bawah sadar. Meskipun sekarang saya udah nggak pakai ilmu hipnoterapi lagi, tapi dulu itu pas saya datang ke hipnoterapi, dibantuin ada namanya forgiveness therapy. Ada sesi memaafkan antara saya dengan orang tua saya. Saat itu kondisinya Mas Erwin, saya sama orang tua saya, itu saya bisa datang tuh bisa peluk dia. Bisa sayangin, peluk, happy, segala macam. I love my mom, I love my dad. Bener-bener sayang banget sama mereka. Dan kita gak ada masalah. Gitu, bener-bener kelihatannya baik-baik saja semuanya. Di permukaan dan dari hatiku, aku merasa baik-baik saja. Ketika ditelusurin, ternyata di dalam situ tuh dibantu keluarin sama si trainernya, itu banyak banget hal-hal yang gak terucapkan, yang ternyata problem inner child nih kayak problem yang lain gitu. Nah, dulu saya nggak ngerti, oh itu disebutnya pakai istilahnya inner child. Kalau ini di istilah psikologi tuh nggak dipakai gitu. Kayak dianggap ini masih belum saintifik lah. Cuman buat saya dijelaskan pakai konsep inner child ini gampang buat saya nangkep. Oh, dibilang inner child lu nih belum selesai gitu ya masalahnya. Walaupun sekarang lu baik-baik aja sama orang tua lu, tapi di dalam tuh masih ada lukanya. Ada di dalam unconscious mindmu. True. Jadi kesimpan di dalam unconsciousnya saya. Begitu dihadirkan orang tua kamu, mereka menyampaikan ini, kamu minta maaf sama dia. Wah, itu saya ngeraung-raung, nangis luar biasa sekali gitu ya. Begitu selesai dari situ, saya ngerasain kelegaan yang luar biasa banget. Nah, itulah titik yang saya sebut dengan stage of liberation, titik kebebasan sempurna dari beban emosi yang tadinya ngantulin jiwa kamu. Selama ini kan dia nyangkut nih, abis itu nempel, bebaskan. Iya, jadi begitu bebas, kosong, aku benar-benar kayak ngerasa, gila ya bebas banget ya dunia aku, kayak benar-benar berbeda total. Nah, dari situ pulang, tiba-tiba, loh, aku kan lagi kerjain bisnis, Mas Erwin. Dan sukses ya bisnismu ya, kesehatan dan kecantikan tuh sukses banget. Dan waktu itu tuh di masa itu, bisnis yang sama aku kerjakan itu gagal-gagal terus. Tiba-tiba pulang dari sana, itu tiba-tiba masuk transferan rekening dari bisnis yang aku jalanin. Kok mulai bertumbuh ya? Pelan-pelan mulai bertumbuh lagi, masuk lagi rekening. Terus dari hari itu sampai hari ini. Orang boleh bilang itu cocokologi. Kayak kebetulan pas banget. Tapi pas banget ketika aku kayak ngebebasin semua luka-luka itu, ternyata hidupku itu berubah total. Nah, jadi aku mikirin gimana, aku seneng banget, jadi aku pengen banget untuk bisa bantuin orang seperti si hipnoterapis ini ngebantu aku. Jadi aku benar-benar belajar sama dia, kebetulan dia waktu itu mau buka biro. Dia bilang, saya mau buka biro, kamu mau gak ini? Aku bilang, aku mau dong ikut kamu gitu. Gitu. Jadi kayak pokoknya ikut deh, nggak usah bayar gaji full juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa datang, gue bisa belajar, dikasih ilmu aja udah syukur gitu. Jadi basically aku datang ke sana dan aku belajar sama dia. Dan di situ aku ngelihat banyak banget yang bisa berubah. Ya, jadi kayak ngerasain liberation juga. Tapi banyak juga yang nggak bisa berubah. Jadi kayak ternyata nggak cocok buat semua orang juga gitu. Nah, tapi aku selalu intrik dengan momen itu, bagaimana aku bisa ngerasain liberation itu di titik itu, terus bagaimana aku bisa liberation lagi di titik yang lain, misalkan di masalahku yang berbeda. Contohnya masalahku sama istriku itu nggak selesai Mas Erwin. Aku mau sampai nangis bikin apa kayak yang kemarin aku rekonstruk lagi barengan sama orang tuaku, kan dihadirkan orang tuanya nangis-nangis segala macam. Aku coba hadirkan istriku nangis-nangis, loh kok efeknya beda. Jadi nggak sampai se-liberate ketika aku ngalamin sama orang tuaku. Nah, jadi aku bingung tuh, kenapa kok masih bisa begini. Jadi aku kayak orangnya yang selalu bertanya-tanya, aku harus ngapain sih gitu. Nah, jadi perjalanan itu adalah keliling-keliling sekalian ngerangkumin dan akhirnya ya bisa jadi sistem ini. Nah, jadi ketika di masa sekarang mau heal orang itu jadi bisa terukur, jadi bisa direpetisi, bisa jadi direplikasi, bisa benar-benar success rate-nya boleh bilang cukup tinggi. Nah, jadi tadi kita baru report ya terkait dengan session DOA nih ya, 100 session ke belakang. Apa itu session DOA? Jadi session one on one untuk beresin titik bebannya, ya traumanya, jadi kayak buat deliberate. Oke. Nah, ada satu yang aku pasang poinnya itu adalah kalau misalkan kamu nggak happy dengan session kita, anything alasannya, kamu nggak suka sama aku, nggak suka sama
misalkan Approach-nya, sistemku ya. approach-nya, kamu boleh minta request refund dalam 1 jam pertama. Jadi kalau misalkan 1 jam kamu happy, ya udah nggak usah refund gitu. Nah dulu masih ada refund 6 orang, 7 orang, 8 orang, 9 orang. Nah 100 session terakhir itu yang refund hanya 2 orang. That's amazing. Jadi ya mereka happy gitu dengan hasilnya, dan dari pretest post-testnya juga benar-benar yang tadinya intensitasnya skornya bisa sampai 500, 600, 700 gitu. Terus pada masuk Turun. ke titik 0 gitu. 0 turun bahkan 0 gitu. Dan nolnya tuh lebih banyak daripada yang turun. Jadi ini sesuatu yang bisa diukur secara clear bahwa ternyata beban trauma yang mereka simpan dalam jiwanya itu bisa dibuang sampai hilang, sampai habis gitu. Jadi balik ke kondisi di saat kayak kita nggak ada bawa beban emosi ini. Jadi tadinya skornya 500 nih, begitu masuk beresin pulang selesai, habis itu dia clear. Nah kalau dia nggak suka, ya aku pulangin uangnya 100% gitu. Jadi kayak ya apalagi hal yang lebih menarik dari seperti ini gitu kan. Dan itu ya kayak ya perjalanan yang cukup panjang untuk akhirnya ya bisa sampai di titik ini gitu. Ya menurut aku sih itu satu hal yang cukup menyenangkan gitu, Mas. Jadi kayak benar-benar meaningful lah, bisa bantu banyak orang. Latar belakangnya IT. Bisnisnya berbeda, ya sudah sering terjadi di mana-mana. Background belajarnya beda, bisnisnya beda, itu oke. Kita nggak bisa hidup ini tidak bisa lepas dari stres, ya kan ya? Yes, selalu tuh ada aja. Justru dari kacamata saya, stres akan membantu kita untuk berpikir strategi-strategi baru untuk bisa mengantisipasinya dan segala macam. Karena ya ada stres baik, ada stres tidak baik dan seterusnya gitu ya. Dan tadi kamu menyebut suicidal thought. Kamu pernah juga ada di dalam fase itu? Ada. Oke. Kalau sekarang cari di Google nama aku, itu masih ada Twitter aku yang dulu di tahun segitu. Terus aduh pengen bunuh diri gitu. Nah, itu kan lewat perjalanan spiritual mungkin juga membuat, karena kamu penasaran. Kamu ingin cari tahu, ini bisa nggak sih dihilangin trauma-trauma ini gitu ya? Bisa nggak dibuang bahkan, nggak adain, dinetralkan kembali gitu. Terus kamu juga tadi bilang bahwa kita tuh bisa loh ngeberesin apa yang ada dalam unconscious, subconscious atau unconscious mind kita untuk kita beresin supaya kita bisa deliberately bebas, punya freedom. Dan saya rasa semua orang, bahkan semua makhluk di dunia ini pengen freedom. True. Karena tapi faktanya tidak semua orang bisa bebas. Bebas itu mahal banget menurut saya. Ya kan ya. Dan pekerjaanmu sekarang sebagai seorang pakar yang dapat membantu menghilangkan trauma, saatnya kamu bisa memberikan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan agar kita bisa deliberately terbebas dan kita bisa freedom. Karena begitu kita freedom, kita bisa find the true meaning, bisa punya contentment, fulfillment dan segala macam, sehingga jadi lebih impactful dalam hidup kita. What should we do? In a very simple activities in our daily life. Baik, kalau misalnya buat ngebebaskan itu sebenarnya kayak nguraikan, aku bilang kayak nguraikan benang yang kusut sih. Mas Erwin. Jadi kayak simply gimana sih nguraikan benang yang kusut? Ya benang kusutnya diuraikan. Gimana sih nyabut gigi yang berlubang? Misalkan yang udah rusak ya dicabut giginya. Jadi it's that simple. Tapi buat Mas nyabut gigi itu ya dokter butuh sekolahnya lama banget gitu. Ya jadi memang kalau buat ngelepaskan itu, aku kayak bikin satu kayak videonya itu aku udah bikinin lengkap. Jadi kayak kalau kamu kayak mau tutorial, belajar cara ngelepaskan itu, terus aku pasang di TikTok aku. Jadi kayak kamu tinggal akses yang ada foldernya namanya caranya begini. Nah di situ tuh udah ada step 1 kamu harus ngapain, step 2 ngapain, 3 ngapain, 4 ngapain, 5 ngapain gitu. Jadi kayak strukturnya bisa dilihat di situ. Terus ada videonya yang 200 biji itu juga kayak nge-guide untuk melepaskan. Nah, apa aja yang dilakukan di sana? Jadi basically pertama identifikasi dulu. Nih kalau gambaran besarnya ya Mas Erwin, karena setiap kecil-kecilnya itu kita harus pinpoint lagi gitu ya. Jadi ketika pertama kita harus ukurin dulu semua emosinya itu ada apa aja di dalam. Jadi kayak misalkan ada sedih, marah, kecewa, takut segala macam. Nah, terus habis itu kita perlu gali dengan pertanyaan, kira-kira apa yang membuat aku marah di dalam misalkan, atau apa yang membuat aku sedih, ditelusurin di dalamnya semua. Ketika udah ketemu, nanti ada poinnya yang nyangkut ini yang kita perlu lepaskan. Nah, cara ngelepaskannya gimana? Di situ juga diajarin. Jadi semua yang dirasain di situ diperhatikan rasanya terus dilepaskan aja gitu. Nah, nanti habis itu dikalibrasi, diukur lagi apakah sudah hilang
hilang semua belum? Kalau belum, kamu ulangin lagi stepsnya gitu. Prosesnya. Nah, ketika kamu ulangin, kamu ukur lagi udah selesai atau belum. Kalau udah selesai, ya exit. Kamu pakai pertanyaan yang nge-guide kamu. Misalnya kamu tanyain kayak, bagaimana kamu melihat kasus itu sekarang? Kalau tadinya misalnya aku marah-marah, kecewa, segala macam. Kamu lihat itu sekarang gimana? Misalnya, oh aku udah baik-baik aja, udah gak ada masalah sama sekali. Ya berarti boleh dibilang udah santai nih. Misalnya kalau tadi pas ingat awal nangis-nangis, begitu udah selesai, dia santai aja. Ya berarti kan udah benar-benar berubah gitu di titik itu. Nah, jadi kita bisa lakukan di titik yang berbeda-beda. Sehingga akhirnya kayak dia ngurasin. Ibarat kalau kita punya embernya itu, kotoran-kotorannya kita keluarin semuanya sampai pelan-pelan, lama-lama dia liberated, kosong. Ya sudah, ketika kosong dia bisa ngerasain kembali terbebaskan, balik kayak dirinya yang dulu lagi, kayak gitu. Ini adalah proses yang dapat membuat seseorang bisa membuang atau menghilangkan traumanya. Dan kita tahu manusia, apalagi manusia modern zaman sekarang, sangat kompleks. Oke. Sangat-sangat. Dan manusia memang kompleks. Gimana caranya meregulasi emosi. Bagaimana caranya menginternalisasi apa yang dialami oleh dirinya untuk kemudian dia bisa tahu. Itu kan ada begitu banyak kompleksitas di dalam bagaimana manusia kemudian bisa terbebaskan. Iya. Gitu. Step tadi itu kan adalah step awal ya. Iya. Kurang lebih untuk bisa membuang pelan-pelan. Tapi ketika seseorang mau melakukan itu, berarti harus ada syarat utama dalam dirinya agar mereka bisa menerima, memaafkan, mengakuinya gitu. Is it like that? Kalau di pengalaman aku di lapangan, kalau menerima, memaafkan, mengikhlaskan itu biasanya sebuah tanda bahwa dia belum selesai dan dia harus menerima. Jadi kalau misalkan kita punya luka, misalnya ini lukanya belum selesai, jadi aku harus menerima, aku harus ikhlas, aku harus berdamai. Karena bahasanya adalah sebenarnya sih aku belum beres, belum tapi sembuh. Aku harus menerima. Aku belum selesai, tapi aku harus ikhlas. Karena ikhlasnya jadi keharusan. Bukan sesuatu yang memang muncul dari dalam hatinya bahwa memang ya ini baik-baik saja dan tidak ada masalah. Nah, jadi sebenarnya dengan kita telusurin ke dalam, kompleksitinya ini sebenarnya kompleks karena kita nggak ngerti. Kalau kita paham apa yang terjadi di dalam sistemnya, something yang kompleks jadi bukan kompleks. Misalnya contoh kayak kalau kita mau naik pesawat terbang, aku pasti akan bingung dengan semua kompleksitinya. Tapi kalau buat pilot kayak misalnya Captain Maverick yang di filmnya Top Gun, merem pun dia bisa mencet tombol, nggak usah ngeliat juga udah hafal semua. Jadi kompleks kalau kita emang nggak menelusuri ke sana. Tapi begitu kita udah tiap hari nge-handle segala macam hal yang makanya banyak orang yang ngeliat ini kayak kompleks. Trauma itu sesuatu yang literasinya 140 tahun lebih. Mereka itu belajar untuk menerima, ikhlas, berdamai, to cope. Jadi bagaimana untuk mengontrol itu semua dan hidup bersama dengannya. Nggak ada satupun yang berbicara tentang bagaimana caranya hilang. Jadi kayak stage itu berhenti di stage of acceptance. Itu yang paling terkenal di dunia psikologi. Yang bawainnya siapa? Gagasannya dari Sigmund Freud. Bukan. Kubler-Ross. Ketika Kubler-Ross bawa, itu jadi sesuatu model yang paling populer bahwa terakhir itu adalah acceptance, penerimaan. Jadi ketika kamu menerima, maka itu nggak jadi masalah kamu lagi. Nah, tetapi kalau buat saya, ternyata ada yang namanya stage of liberation yang tadi saya alami. Karena saya di situ benar-benar liberate. Jadi benar-benar lukanya hilang semua, bebas sampai nggak ada yang nyangkut lagi sama sekali. Nah, jadi ternyata ada stage yang lain, tapi tidak bisa dilakukan secara konsisten. Karena banyak orang yang bisa liberate, tapi nggak semua orang bisa liberate. Nah, berarti yang harus kita coding adalah gimana caranya liberation ini bisa kita replikasi, lakukan terus berulang. Makanya success rate menjadi sangat penting. Ya, ada yang mencapai kayak gitu. Kenapa pas aku memaafkan, tiba-tiba hilang. Jadi, kalau dulu itu dipukul rata. Udah, kita pakai forgiveness terapi deh, kayak yang saya tadi. Loh, kok saya bisa forgiveness di mama saya, papa saya, tapi kenapa saya nggak bisa forgiveness di pasangan saya? Berarti kan jadi nggak bisa berlaku buat semuanya. Nggak replicable. Nggak replicable. Nah, tapi ketika ada celahnya nih yang kita bisa lakukan, kayak analisanya begitu kuat buat ngeberesin, hal yang ini jadi bisa diulangin lagi terus-menerus, sehingga akhirnya jadi ya bisa kita lakukan bukan healing by luck. Jadi bukan sekedar modal hoki atau keberuntungan kamu bisa, kalau sembuh ya syukur gitu. Kayak 100 orang dimasukin kan, karena science itu menuntut 95% work for everyone,
5% room for error. Kayak gitu. Karena saya sekarang kan kuliah lagi di psikologi di UPH. Jadi ya di situ jadi science mintanya segitu. Makanya kenapa yang lain disebut dengan pseudoscience. Iya. Karena merasa sudah. Iya. Pseudoscience itu jadi sesuatu yang kamu lakukan yang tidak berlaku buat semua orang. Misalnya jadi hukum Pareto. 100 orang dimasukin, ya 30 berubah, 70-nya kayak gue belum rasain maksimal misalnya gitu ya. Jadi akhirnya dipertanyakan, makanya tidak bisa masuk ke ranah science, sama mereka digeser. Makanya scientific itu harus bisa terukur, harus jelas. Makanya aku semenjak masuk kampus, ya udah aku ukurin semua. Gitu, kayak masuk kamu skornya berapa, selesai kamu intensity indexnya berapa gitu. Jadi kayak ada perubahannya semua. Terus yang diberesin apa aja tuh, setiap poin tuh gerbang-gerbangnya tuh semuanya ketahuan semua gitu. Terus mana yang diberesin, mana yang selesai, ada ukurannya semua. Jadi kayak benar-benar semuanya scientifically diukur gitu. Jadi jelas ketika orang datang masuk sampai dia keluar apa aja yang berubah. Nah, itu yang bikin jadi kompleksitinya bisa diuraikan. Iya. Iya. Karena kita pinpoint semua gitu, setiap kali apapun yang dirasakan dia kita mappingin semua gitu. Nah, jadi akhirnya jadi lebih malah mudah buat ngerjainnya sekarang. Spirit apa yang kamu bawa? Dengan kita mundur lagi ya. Oke, siap. Kita mundur lagi. Reo, spirit apa yang kamu bawa dengan berbagai macam turbulensi hidup yang kamu lewatin dan termasuk trauma-trauma itu? Oke. Yang membuat kamu bisa bounce back gitu, bisa tetap punya spirit, ini pasti bisa. Apa sih yang ada dalam tubuhmu dan pikiranmu dan perasaanmu? Baik, karena nggak semua orang punya fighting spirit kayak gitu loh, Reo. Siap. Kalau boleh berterima kasih sama kehidupan yang di masa lalu karena banyak baca Dragon Ball, Doraemon. Ya kayak Power Rangers, Satria Baja Hitam. Kenapa? Karena ya mereka itu semua tokoh-tokoh yang kayak ya buat greater cause gitu ya. Mereka mengorbankan dirinya sendiri buat orang lain. Gimana caranya buat mereka bisa mengubahkan dunia, menyelamatkan orang-orang yang lemah. Nah, itu jadi sesuatu yang aku selalu pengen gitu. Aku pengen banget bisa jadi kayak mereka. Kenapa sih apa yang kurang dari aku sih, aku nggak bisa kayak mereka misalkan yang bisa nyelamatin orang atau bisa lebih baik, minimal nyelamatin keluarga sendiri, bikin keluarga jadi lebih happy gitu. Nah, itu yang mungkin yang membuat aku ya terus berjalan ya, karena memang value-value itu yang ditanamkan dari semenjak ya, selain dari value-value keyakinan aku gitu yang Tuhan kasih, dititipin pas kecilnya ya memang cukup strong juga. Jadi value-value itu juga connect-nya ketika ya banyak baca-baca buku komik segala macam. Aku karena suka banget dulu memang kan komik dan nonton film-film kayak di RCTI itu nongkrongin terus ke Satria Baja Hitam, Power Rangers segala macam gitu. Jadi dari sana lah Mas Erwin mungkin keinginan aku untuk kayak bagaimana mengubah dunia menjadi lebih baik gitu, nyelamatin dari belenggu quote-unquote setan-setan emosi ini. Karena banyak dari sekarang orang disuruh menerima ikhlas berdamai, malah emosi itu kayak diajak berteman. Ya kayak berdamai. Kalau buat aku enggak, itu mesti dihilangin. Kayak di film Venom itu kayak emosi itu kayak Venom itu. Ibaratnya dia enggak menjadi diri sendiri. Kayak misalnya sehari-hari Will Smith itu orang baik. Dia ketemu baik, terus satu hari begitu kesenggol, Venomnya muncul, Venomnya yang nabok, jebret. Abis itu nonjok deh. Abis itu baru dia nyesel kan. Pas dia balik jadi orang lagi. Kayak kemarin yang kasus di Surabaya yang tiba-tiba pengusaha marah-marah suruh gonggong anak orang gitu. Itu juga saat dia Venomnya lagi muncul tuh, dia berubah jadi orang lain. Nah, gimana caranya Venom ini kita bener-bener jangan sampai ada di dalam hidup kita. Ya, kalau misalkan di keyakinanku mah di Bible dibilang dibuang gitu. Itu clear banget. Semua yang kemarahan itu dibuang. Dan kalau misalkan di sana juga ditulis bahwa apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas juga di surga. Jadi menurut aku ya kayak melepaskan dan membuang itu udah, ya kalau pas aku ya memang udah cocok banget gitu. Jadi ya gimana caranya buat ngebuang supaya jangan didamaikan, jangan hidup bersama. Bahkan kalau aku cek juga di kitab suci keyakinan lain juga banyak yang bahas hal yang serupa. Bagaimana melepaskan kemelekatan, melepaskan tentang ini segala macam. Jadi kayak gimana caranya benar-benar lepas, benar-benar ngebuang, benar-benar hilang. Jadi kita balik ke diri kita sejatinya yang kita nggak bawa-bawain kayak Venom ini. Kan sekarang banyak orang berjibaku, malah kayak di film misalkan Inside Out. Itu salah satu yang very very populer gitu ya. About emotion. Ya, dan dibilang ini kita harus embrace semua emosi-emosi ini. No, menurut aku. Bagaimana caranya mereka itu harus keluar semua tuh yang emosi-emosinya supaya nggak di take over terus. Jadi nggak ada emotional hijack. Orang jadi orang yang biasa, yang santai gitu. Karena kalau nggak sekarang semua senggol bacok. Terus dianggap gue berdamai nggak apa-apa, yang penting gue kontrol aja. Nggak, justru kontrol itu kita nggak tahu seberapa lama dia akan nanti meledak. Kayak Will Smith tiba-tiba nabok orang, jebret.
Ya, karena kita coba kendalikan harimau gitu, kita nggak tahu kapan dia tiba-tiba ngambil alih kita punya sistem kan, kayak gitu. Makanya banyak orang yang tiba-tiba bisa meledak gitu aja atau bisa nyakitin orang lain. Nah, terus akhirnya kembali ke pertanyaan bahwa kalau kamu buang, terus nanti kamu jadi orang yang emotionless. Nah, jadi kamu jadi kayak orang yang nggak punya perasaan kata dia. Jadi nggak kayak, punya attachment. Jadi sebenarnya bukan kayak gitu. Lebih karena gini, feelings dan emotion itu dua hal yang berbeda. Kalau yang dibuang adalah emotionnya. Jadi beban emosinya kita singkirkan. Ketika dia dibuang dari sistem kita jadi manusia yang lebih berperasaan. Kenapa orang nyakitin orang lain? Karena dia tidak berperasaan. Dia sedang tidak berperasaan. Kalau dia lagi berperasaan, dia nggak akan nyakitin orang lain. Justru orang yang lagi emosian, dia tidak berperasaan. Justru orang yang lagi berperasaan, dia tidak emosian. Jadi emosi ini yang perlu kita buang. Perasaannya dia akan tetap ada karena itu sistem fisiologis dari tubuh kita. Senang, sedih, takut, cemas, kan merasa senang, merasa takut, merasa sedih. Dia akan tetap ada tuh. Tapi emosinya bisa dibuang. Jadi kita nggak meledak-ledak. Iya. Jadi kita bisa reaktif ya. Ya, bisa marah tetapi bukan marah-marah. Banyak orang marah-marah, meledak-ledak gitu. Tapi kalau misalkan emang marah itu perlu, kita bahkan harus mikir buat marah. Betul, setuju banget. Marahnya kepada siapa, seberapa besar intensitas marahnya, dan mikirin dampak marahnya itu akan menjadi seperti apa ke orang itu. True. Right? Apakah ini benar-benar aku butuh gak sih marah? Gitu. Atau memang gak usah. Tapi kalau misalnya udah berulang kali begini dan salah terus, akhirnya bisa menjerumuskan. Malah dibilang kan ya, hukumlah anakmu dengan rotan, karena rotan tidak membuat dia mati. Ya, tetapi ketidaktahuan lah bisa membinasakan dia. Ya sudah, jadi ya kalau memang waktunya pakai rotan, tapi bukan yang orang kayak ya udah rotanin terus gitu. Itu jadi masalah baru malah. Ya jadi kayak dibawa santai aja. Ketika kitanya memang udah dibuang-buangin emosinya, akan lebih memperkecil resiko kita untuk di hijack sama emosinya. Gitu. Bisa gak mungkin suatu saat kita kebawa gitu sama emosi? Mungkin bisa kalau ada hal-hal yang signifikan, yang meledak, yang sesuatu yang luar biasa gitu, grandios, yang kita harus mempertahankan, kita harus marah misalkan. Bisa aja itu jadi normal gitu. Tapi kalau yang gak normal itu adalah kamu pertahankan marahnya terus. Kamu tahu kamu marah, terus kamu masih pertahankan terus gitu. Dengan alasan kamu berdamai ikhlas. Menurut aku itu gak make sense. Jadi gimana cara codingnya buat dipercaya? Jadi semudah kita menginstruksikan pikiran dan perasaan kita dong untuk tidak emosional, agar juga termasuk bisa menghilangkan semua trauma-trauma di masa lalu. Is it like that? Kalau menginstruksikan itu dia agak suka konflik itu sih Mas, yang kita perlu coding sebenarnya. Jadi kayak kita pikiran mau instruksikan, tapi tubuhnya yang merespons berbeda. Jadi apa yang paling tepat? Tubuhnya ini yang perlu kita crack. Jadi the physiological code bukannya the psychological code. Jadi secara psikologis kayak yang tadi dia ngerti bahwa Tuhan tidak mau umatnya itu memendam marah terus. Dia pengen memaafkan istrinya. Jadi secara psikologi dia udah fulfill sebenarnya. Karena secara psikologis sudah tahu ini salah. Misalkan kayak orang yang kena anxiety, gua kok takut sih? Harusnya nggak takut. Kalau menurut statistik, pesawat terbang itu adalah moda transportasi paling aman. Betul. Jadi kalau aku terbang, nggak harusnya aku takut. Tapi kok tubuh aku tetap takut. Misal contoh kayak aku public speaking, ketika mau maju di depan panggung, selalu tangan berkeringat, kakinya mulai dingin, terus jantung berdebar-debar. Terus saya di bawah panggung biasanya selalu guncang bumi. Go, oh yes, gitu ya. Terus kalau orang bilang kan bisa karena biasa, Mas Erwin. Dari 2008 saya jadi pembicara sampai 2017, setiap kali mau naik harus loncat-loncat dulu, guncang bumi dulu. Kenapa fisiologi saya berantem sama pikiran saya? Logikanya gue udah ngerti yang mesti di ngomongin ini udah di luar kepala gue. Merem juga gue bisa ceritain semua. Ya kan? Tapi kenapa tubuh aku mengkhianati pikiranku? Kenapa aku pas mau maju ke depan kok nggak bisa dengan santainya, dengan rileksnya ngobrol kayak gini? Dulu mah boro-boro Mas Erwin kalau saya lagi mau diajak begini pasti saya udah stres duluan gitu. Ya kan kayak, aduh nanti gue mau ngomongin apa ya, kalau ditanyain apa nanti gak sama Mas Erwin gue mau jawab apa ya, kayak gitu, garuk-garuk. Jadi malah bikin aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Nah ketika aku beresin semuanya, jadi kayak ya sudah, memang kayak santai aja. Mungkin kayak sekarang Mas Erwin kalau ngobrol kan udah ya kayak udah tiap hari, jadi ya udah benar-benar santai banget, nggak ada perasaan apapun, nggak ada yang mengganggu, maksudnya just bawa santai aja. Nanti si Reo bakal ngomong apa, aku mungkin masuk sini gitu. Ya kan, jadi kayak kita jadi nggak perlu untuk diskenariokan gitu. Kalau dulu kan aku harus sempurna banget nih ngomongnya, dari sini nanti aku bakal ngomong begini, terus habis itu masuknya dari sini kayak gitu, kayak benar-benar structured banget gitu diukur. Tapi kalau begitu udah lepas ya los aja, mau masuk dari mana saja, ayo
mau ngobrolin dari mana aja enak gitu ya. Ya ada strukturnya mungkin slide-slide yang aku ikut, tapi bawain semuanya tuh bener-bener flowing banget. Jadi kayak masuk in the state of flow-nya gitu loh. Nah, so the mind will accept and will fully understand bahwa oke, gue harus membuang stres ini, gue harus melakukan persiapan yang matang, atau gue sudah terbiasa. That is the mind. Yeah. But the body is totally different yang kayak kamu bilang. True. Ketika tubuhnya masih menolak, jadi makanya masih ada tangan bergemeteran, dingin segala macam. Tapi begitu udah selesai, ya udah nggak ada sama sekali. Jadi maju ya maju aja. Pikiran tahu dia siap, tubuh udah ngerti juga, ya sudah. Jadi benar-benar pikiran sama tubuh sinkron. Nah banyak dari kita kan nggak sinkron. Kita tahu di sini kita nggak usah takut, tapi tubuh kita masih merasa takut. Sedangkan semua ilmu itu bicara tentang telling. Jadi kayak diceritain, dikasih nasihat segala macam. Nah nasihat ya masuknya di psychological level lagi. Nah yang kita perlu beresin adalah di physiological levelnya. Jadi ketika dia diberesin, baru ya tubuhnya jadi sinkron menyatu antara pikiran dan perasaan. Nah pikiran dan perasaan ini psikologi sama fisiologi ini dua hal yang perlu dibedain. Iya. Kebanyakan dari kita anggap ini satu kesatuan karena ya dari dulu emang disatukan. Tapi kalau misalnya kita bisa pisahin, kita jadi tahu mana reaksi psikologis, mana reaksi fisiologis. Ketika udah bisa dipisahin, baru kita bisa pecahin. Ketika dipecahin, ininya jadi nggak berantem lagi sama tubuh sama pikirannya. Contoh, saya tahu bahwa naik pesawat terbang, pesawat terbang seperti yang kamu bilang adalah moda transportasi teraman, karena rate kecelakaan itu sangat minim, rendah dibanding moda transportasi yang lain. Betul. Oke, jadi saya taruh di alam bawah sadar saya, it will be okay. Long flight, short trip, okay. Tapi begitu ada turbulence, badan saya bereaksi besar sekali. Terus saya gini, gue harus deep breathing to neutralize my tension. But oftentimes, turbulence kan ada terus ya kalau naik pesawat. Dulu lebih gila paniknya. Kalau sekarang is still manageable. Tapi gue pengen juga kayak teman-teman gue yang lain, orang lain yang ada turbulence, atau kayak bini gue ada turbulence, tenang-tenang aja. Bentar gue udah trying to distract my attention gitu. Gimana sih? Ini kan simple ya. Ini adalah contoh kecil. Belum lagi urusan-urusan yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang gitu. Apalagi bicara dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, berbicara di depan orang banyak, harus melakukan presentasi atau macam-macam. Dites kali, murid ujian, disertasi. Gimana tuh balance itu? Nah jadi strukturnya kan fisiologinya kita perlu cek dulu, Mas Arun. Jadi ternyata di belakangnya perasaan ini ada perasaan itu dia layering. Jadi kalau misalkan belajar di cognitive behavioral therapy gitu ya, itu bisa ditelusurin tuh ada apa aja pecahan-pecahannya di dalam. Jadi nggak selalu yang kelihatan di permukaan itu di dalamnya di situ. Nah dan banyak kalau misalkan anxious gitu nyangkutnya misalnya ke keluarga misalnya dan kehidupan. Kalau aku dulu ya berkaca dari aku yang dulu, semakin aku hidupnya makin bagus, makin baik, makin menyenangkan, semuanya all is good. Kayak kalau bisa, aku doanya setiap hari ya Tuhan kalau bisa ini udah kayak gini aja deh hidup gue. Ya kan? Nah, jadi kayak bisnis bagus, apa oke segala macam dan kita ngeliat trajektorinya juga mungkin baik gitu kan. Jadi kayak doa kita tuh pengennya ini kan jadi sesuatu yang kita jaga dan kita pertahankan jadi legasinya kita gitu segala macam. Nah, ketika aku misalkan naik pesawat dulu juga aku punya ketakutan yang sama kan, bahkan aku nggak berani ke toilet gitu karena takut kenapa-napa gitu. Karena apa? Justru saking kita cintanya sama hidup kita. Jadi semakin melekat itu. Oh, jadi you're talking about kemelekatan, attachment. Ya, bisa jadi di situ yang nyangkut gitu. Jadi orang anxious kebanyakan itu kalau dibongkar banyak dari mereka yang melekat banget sama kehidupannya mereka justru karena sangat perfect, it's too good gitu loh. Jadi akhirnya bikin mereka jadi takut banget kalau gue harus kehidupan hidup gue yang begitu udah baiknya, udah bener-bener oke segala macam. Jadi ya malah takut gitu. Kalau orang depresif kan terbalik. Kalau saya waktu masuk phase-nya saya depresif, hidup gue berantakan. Kalau gue mati kayaknya orang tua gue happy deh. Malah ngurangin masalah dunia gitu kan. Sedangkan kalau aku hidup banyak waste, misalkan buang limbah tiap hari mesti makan, buang plastik. Jadi kayak, tapi ketika justru kita hidupnya baik-baik saja dan bagus, malah kita takut kan kalau harus kehilangan. Banyak pebisnis itu yang sekarang nih lagi trending, orang kan GERD anxiety segala macam. Ketika datang ke tempat saya ya rata-rata gitu, saya mikirin tentang bisnis saya karena dinamika ekonomi yang tiba-tiba Trump bisa keluarin tarif macam-macam. Misalkan aku stres banget gimana nanti masa depan bisnisku
itu, gimana aku bisa covering semua karyawan-karyawanku ataupun keluargaku, how to maintain all of this gitu. Kalau misalkan di dunia yang serba tidak pasti, apalagi sekarang dengan artificial intelligence. Take over everything in the world gitu. Terus nanti eranya robotik semuanya udah mulai menggantikan macam-macam. Wow, nggak safe lagi nih. Nanti gimana di Indonesia kita adaptasinya terlambat segala macam kalau misalkan tiba-tiba semuanya di take over, kerjaan banyak yang hilang mata pekerjaan, terus banyak dan kita punya sejarah terkait dengan 98 segala macam. Apa yang akan terjadi di masa depan? Nah, banyak kekhawatiran, ketidakpastian di masa depan yang mereka bawa ke hari ini dengan semua skenario itu bikin mereka anxious banget, jadi stres. Ketika stres, hormonnya kortisol itu sifatnya asam, asamnya asam lambung take over. Nah, itu yang bikin mereka makin asam lambung, makin survival lagi. Karena apa? Nggak boleh asam lambung. Gila, kalau gue sakit di saat kayak begini gimana? Tambah lagi. Fight gitu. Jadi kayak akhirnya harus sembuh. Makin stres, kortisol, asam lambung. Jadi bolak-balik lingkaran setan. Nah, ketika minum obat bantu cuman buat ngerilekskan, tapi masalah sesungguhnya nggak selesai. Nah, kita harus bongkar crack di dalam tuh ada apa aja yang nyangkut sih gitu. Ketika di crack ya sudah, akhirnya jadi benar-benar physiologically oke, selesai, beres. Dan itu bisa kita ukur. Bahkan kelihatan nih, kayak kemarin ada salah satu klien yang dia tangannya basah, datang basah gitu ya, dikasih lihat gini sampai becek. Begitu udah selesai diberesin, tiba-tiba tangannya nggak basah lagi, kering. Jadi menariknya, pikiran kita kan mempengaruhi tubuh gitu ya. Tapi ketika udah dimasuk sistem belief kita, dia jadi kayak otomatis. Jadi kayak selalu takut terus. Makanya aku jadi tangannya keringetan terus. Nih kalau sekarang kan lumayan kering lah ya. Kalau dulu pasti ini udah keringetan, basah, becek gitu, udah mengkilap, udah bisa langsung kelihatan gitu. Jadi kayak benar-benar tubuhnya juga berontak gitu. Tapi kalau udah diberesin udah selesai ya sudah gitu. Jadi membuat ini menjadi sinkron, terutama soal fisiologi dulu. Yes. Ketika ininya kita udah tahu, tapi ininya nih yang mesti diuraikan gitu ya. Betul. Diuraikan. Ada di dalam treatment kamu namanya DOA, TRTO. Ya, TRTO. Divine Oracular Assistance Tension Releasing Technique Online. What is this? Sebenarnya itu ya sistemnya sih, kalau aku namain DOA itu kan Divine Oracular Assistance. Divine itu ketuhanan, oracular itu keajaiban, assistance itu bantuan. Istilahnya kayak aku tuh dari dulu selalu berdoa, Mas Erwin, aku pengen banget bisa keluar dari semua masalah ini. Aku pengen sembuh dong Tuhan, bantu aku bisa keluar dari masalah ini. Nah, sistem ini muncul jadi kayak jawaban dari doaku. Jadi aku kasih namanya doa gitu. Filosofinya di situ. Ya, tension akronimnya ya. Ya, tension releasing teknik itu sebenarnya kayak kan ini buat melepaskan tekanan yang ada di dalam tubuh. Karena kalau misalnya orang kayak sedih misalnya gitu, ini kan ada tekanannya. Kalau orang takut juga ini ada tekanannya. Kalau orang marah gitu, ini ada tekanannya. Nah, tension itu sebenarnya emotion itu direkam dalam bentuk tension di tubuh kita. Nah, jadi buat ngerilis tensionnya, dilepaskan ya just by sebenarnya sistemnya simple ya, tinggal inhale exhale aja, kayak cuman kayak mouth breathing ini harus dilakukan di mana titiknya. Nah, kalau misalkan udah bisa dilakukan di titik-titik yang tepat, dia akan menguraikan. Ibarat kayak kalau nafas itu kan banyak orang ngajarin nafas, cuman mereka nggak ngajarin titik nafasnya di mana. Titik nafas? Ya, jadi misalnya kayak gini, Mas Erwin, saya kasih jarum nih, buat tusuk jarum. Saya bilang, Mas Erwin, pinggang saya sakit, bantu dong tusukin jarumnya. Nah, pertanyaan kedua, jarumnya udah saya kasih, Mas Erwin pertanyaannya mau ditusuk di mana, bener gak? Kalau Mas Erwin gak pernah belajar nusuk, bingung kan, mau saya tusuk di mana nih gitu. Sama kayak orang banyak ngajarin nafas, tapi mereka nggak ngasih tahu titik nafasnya di mana, apa yang perlu diberesin. Jadi kalau ditusuk di tempat yang tepat, abis itu sembuh nih, selesai. Kemarin saya sempet sakit pinggang, nggak bisa berdiri gitu ya, datang cuman sebentar doang, dibawa ke DNL, cuman di truk gini, abis itu selesai, aku bisa berdiri lagi langsung saat itu juga, karena dia tahu titiknya tepat gitu. Begitu ini langsung beres. Nah, sama ketika, makanya tadi kompleks kalau orang nggak paham. Tapi kalau buat mereka yang paham kayak si ini, itu jadi bukan kompleks lagi. Begitu cekruk langsung beres, selesai, langsung bisa berdiri lagi, udah semuanya oke gitu. Nah, jadi sama ketika di sana juga orang banyak ngajarin nafas. Tetapi nafas seperti apa, titik seperti apa nafasnya, itu yang orang nggak punya strukturnya. Nah, ketika udah punya strukturnya, ya tinggal dilakukan aja, jebret, selesai. Bolehkah membagikannya di sini untuk kita bisa mengetahui titik nafas kita? Jadi yang pertama mesti di mapping dulu, Mas Erwin. Jadi kayak kita harus nanya tadi ya. Jadi kayak emang ini sebuah hal yang mesti reflektif. Jadi kayak ngobrol, ditelusurin dulu. Jadi kayak
Sebenarnya bisa saya jelaskan, cuman prosedurnya tuh agak panjang gitu buat ini. Makanya saya bikinin di TikToknya di biar TikTok udah ada panduannya, manual booknya. Iya, cara nyari ininya tuh titiknya gimana sih gitu. Dari situ bisa dibahas. Banyak yang sembuh cuma nonton dari TikTok doang gitu. Tapi kadang ada yang mungkin terlalu rumit, dia memang butuh dibantuin gitu. Ya kayak gitu. Berarti traumanya juga mesti diberesin. Traumanya mesti dihilangkan. Perlu nggak sih seseorang dengan thought-nya, dengan psikologisnya, dia memikirkan yang bagus-bagus, sehingga dia bisa lebih cepat untuk menghilangkan fisiologis problem dalam tubuhnya? Kalau biasanya masuknya takutnya ke denial sistemnya. Jadi kayak jadi itu ya dipaksa untuk. Ya. Jadi kayak masuknya cognitive numbing. Jadi kalau misalkan masalahnya masih nyangkut di dalam, tapi karena kita berpura-pura ini bahwa ini baik-baik saja kok gitu. Jadi kelihatannya malah baik-baik saja. Ini justru bikin jadi false sense of security. Kita merasa baik-baik saja, padahal ternyata di dalam sistem ada luka yang nyangkut. Dan ini kalau misalkan orang bagus banget buat nutupinnya, itu jadi resiko yang baru adalah mereka saking nggak taunya, jadi sampai mereka nggak ngerti kalau mereka ada masalah. Nah, sampai suatu hari bisa boom gitu. Nah, itu jadi bahaya. Atau bisa jadi manifestation. Jadi contohnya, kok nggak tahu kenapa aku ngundang peristiwa yang sama terus ya, gitu. Jadi kayak ketemunya law of attraction. Iya, orang yang ngejahatin aku terus gitu. Kayak punya pasangan pengennya yang baik gitu. Tapi kok yang datangnya yang jahat melulu. Jadi misalnya kayak kalau contoh, aku pernah dilukai. Jadi pasangannya selingkuh. Terus aku pengen pasangan yang baik. Nah, jadi ketika dia ngundang, aku pengen pasangan yang baik, pasangan yang baik, pasangan yang baik, pasangan yang baik. Kenapa kamu pengen pasangan yang baik? Karena aku tidak mau diselingkuhin. Nah, karena barengan datangnya, jadi ngundangnya hal yang satu paket. Jadi yang kelihatannya baik, tapi belakangnya itu karena nggak mau diselingkuhin. Jadi ini satu paket kepanggilnya nih. Jadi yang datangnya orang yang kelihatannya baik, tapi di belakangnya juga bawa problem yang sama gitu. Makanya akhirnya datang masuk ke dalam lingkaran setannya. Kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata masih ada nyangkutnya. Jadi kalau selama kita masih menginginkan sesuatu akibat dari hal yang negatif di belakang, kadang-kadang suka mengundang hal yang serupa di sana gitu. Mungkin nggak selalu, tapi banyak case ketika di lapangan ketemunya kayak gitu. Begitu dipecahin, ternyata ya udah abis itu ngundangnya orang yang benar-benar baik, yang benar-benar caring, yang benar-benar sayang sama mereka. Ini kan juga memerlukan kemahiran seseorang untuk dapat menerima dirinya seutuhnya, menyadari, mengetahui, dan menerima. My thought is good, but my body is not. There is some reaction A, B, C, D, gitu kan? Jadi dia perlu menerima dong ya. Kalau menerima malah jadi itu lagi Mas Erwin. Denial. Iya, karena kan kalau menerima sebenarnya tubuhnya belum siap. Jadi dibuang aja udah. Bener. As simple as pergi lo gitu. Iya, jadi memang dasar lo. Jadi dibuang ketika dia hilang, ya udah selesai. Jadi kita nggak ada yang harus diterima. Kita menerima keadaan kalau dia masih ada. Ibarat kalau kita ada yang buangin sampah, kita harus menerima hidup bersama sampah. Tapi kalau sampahnya nggak ada, apa yang mesti diterima? Kan kamu juga belajar NLP. Ya. Neuro Linguistic Program. Yes, di situ kan diajarin untuk trauma yang jelek ditutup dengan yang bagus, yang bagus sampai, tapi dia tetap ada kan sebenarnya. Sekarang dengan apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan kamu nih, sebagai pakar untuk menghilangkan trauma, teori si NLP jadinya gimana? Kalau menurut aku, jadi jangan kita tumpukin yang negatif, karena kalau dibahas sama T. Harv Eker di bukunya Secret of Millionaire Mindset, dia kan ngebahas kalau misalnya kamu bergerak energinya, vibrasinya dari kemarahan, dari kebencian untuk kamu sukses. Kan ada banyak use stress ya, kita bahas. Iya. Ya, di ilmu klasik juga bilang gitu. Use stress, gunakan stres kamu, gunakan kemarahan kamu untuk buktikan kepada dia. Kan banyak ya, kalau orang ada yang jahatin kamu, menghina kamu, buktikan gitu misalnya. Nah, jadi ketika kayak begitu, serbu rumahnya. Nah, seringnya meledaknya ya anaknya yang diomelin, istrinya yang dimaki-maki misalnya. Jadi kayak vibrationnya nggak bagus. Terus kalau dia lagi marah-marah, prestasinya naik. Kalau dia lagi tenang, prestasinya turun. Jadi akhirnya dia nggak punya kontrol atas dirinya sendiri. Apa-apa harus dibawa sama emosinya dia. Belum kalau kejebolan tiba-tiba nampol orang kayak si Will Smith misalkan kayak gitu. Atau yang kemarin Korean Air punya anak gitu, yang tiba-tiba hanya karena
kacang dihidangkan tanpa ini terus langsung minta pesawatnya putar balik, dia marah gitu. Jadi akhirnya iya itu. Wow, hebat sekali anak itu kasusnya luar biasa sampai diturunkan dicabut jabatannya segala macam dan kena kasus hukum karena itu gitu. Jadi kayak ego ya. Nah, itu karena emosi yang disimpan. Jadi kalau kamu mau tabungin ya biasanya orang ujungnya jadi anxiety, jadi depresi karena apa? Ya kita belajar mengendalikan emosi. Karena kalau emosi sekarang ada nih satu gitu ya, terus kita kendalikan, belajar hidup menerima, berdamai, ikhlas, terus kita tutupin seolah ini baik-baik aja. Terus besok muncul lagi vlog gitu ya 2, ada si sedih, si marah, si kecewa, si takut, si ini terakhir udah muncul kayak di film Inside Out kok muncul anxiety tiba-tiba, dan dibilang itu baik yang harus diterima, berdamai sama itu. Buat aku kayak lu kayak ada venom gitu di dalam sistem lu, terus lu bikin dengan dibungkus dengan hal yang kelihatannya lucu, imut-imut yang harus dipelihara. Makanya generasi kita sekarang ngaco. Yang orang bilang generasi strawberry, gampang galau, gampang sakit, gampang apa, karena disuruh ajarin dari kecil untuk menerima, ikhlas, berdamai, kontrol. Sorry ngomongnya agak direct. Oh nggak apa-apa, penting ini, penting. Karena ini apa yang kamu yakini dan kamu jalankan dan membebaskan dirimu kan. Aduh maaf ya kalau ada yang it's okay, it's okay. Jangan sampai kalian galau. Jadi kalau gitu tinggal menginstruksikan dan membuangnya. Lebih ke arah menemukan dan membuang. Iya, menemukan dan membuang. Menemukan dan membuang. Iya. Perlu nggak mantra itu bisa membantu? Mantra apa tuh? Iya, apapun mantra dalam gue bisa membuangnya misalnya. Gue bisa membuangnya atau gue harus membuangnya. Sebenarnya sih yang paling sebenarnya nggak pakai mantra, cuma tinggal inhale exhale aja dengan intensity kita. Jadi bukan intensity, dengan niat kita. Jadi kayak dengan niat hati untuk melepaskan, inhale exhale aja udah cuma kayak gitu, dia akan terlepas sendiri. Jadi nggak perlu mantra-mantra tertentu. Jadi kayak sebenarnya asal ini ya bebannya yang ini, oke, di pinpoint aja rasanya, terus habis itu inhale exhale dilepaskan, dia akan terlepas. Tapi titiknya harus tepat. Kalau titiknya nggak tepat, dia nggak lepas. So what the meaning of the titik itu yang mana? Titiknya itu kita harus telusurin dulu. Ini nyambungnya kemana? Iya. Jadi kayak misalnya kayak waktu kemarin saya sakit pinggang. Ketika tangan saya diangkat, saya sakit di sini, gitu di pinggang sini. Tapi yang di sini sama suhunya. Jadi kayak yang di sini yang sakit, apa urusannya yang di situ yang itu? Bukankah selalu begitu ya kalau soal urat? Jadi menemukan yang di mana titiknya. Karena kalau gitar yang digonjreng yang di sini, tapi yang dibetulin kan yang di sini. Nah jadi ketika ini dibenerin, digonjreng udah oke belum? Benerin lagi, gonceng udah oke belum? Oh ini suaranya udah bagus nih, kayak gitu. Jadi bukan sekedar diceritakan, didengarkan. Karena banyak sekarang narasi kayak orang depresi itu cuma butuh didengarkan. Bukan didengarkan, butuh disembuhkan. Kalau cuma didengerin doang mah kayak orang pakai gitar rusak. Dia gonjreng nyanyiannya. Iya, dia nyanyinya terus kita dengerin, tiap hari dengerin dia nyanyi gitu. Besok dengerin lagi nyanyi, besok dengerin lagi nyanyi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bakalan ini deh, malah yang ada tambah ngaco gitu. Jadi justru mesti dibenerin, mesti tahu cara benerinnya gimana gitu. Jangan cuma dengerin doang gitu. Butuh didengarkan, bukan didengarkan, butuh dibantu, diberesin, dipecahin supaya benar-benar bisa beres. Ya, mungkin kalau belum ngerti caranya ya didengerin dulu gitu. Minimal cuman sebenarnya yang dibutuhkan adalah diselesaikan, bukannya cuma didengarkan. Jadi gitarnya itu dibetulin sehingga nanti udah selesai, gonjreng nyanyiannya udah dengan sendirinya enak. Jadi aku selalu bilang sama klien, saya nggak mau dengerin kamu cerita. Jadi kalau datang konsultasi Mas Erwin, aku gak akan dengerin kamu cerita. Jadi kalau kamu cerita panjang, aku pasti akan langsung potong karena aku gak mau dengerin cerita kamu. Aku maunya fokusnya adalah menyelesaikan masalah kamu. Nanti ngobrolnya di belakang. Setelah udah selesai semua, ibarat kalau orang kecebur sumur, aku gak akan nanyain gimana rasanya, terus curhat di dalam seberapa gelapnya. Gak perlu, aku langsung fokusnya angkat kamu keluar dari sumur. Kamu udah selesai, gak di situ lagi, yuk kita ngobrol gitu. Jadi dibalik gitu. Nah ketika dibalik ya udah jadi lebih simple buat kita bantu fasilitasin karena fokus mereka emang bukan buat cerita. Karena kalau cerita dia akan masuk cognitive distortion atau kena prediction error, dia akan cerita semua masalahnya dia dan jadi merasa dirinya yang paling korban. Tapi begitu udah selesai keluar dari sana, ya dia tidak perlu berasa korban lagi, bahkan udah santai ngobrol dia dengan senang hati. Ya tadinya benci dendam tiba-tiba malah bisa nangisin orang yang tadinya dia benci banget, gue pengen bunuh, terus tiba-tiba udah selesai malah bisa nangis gitu kan. Aduh, kok gue bisa mikir begini ya, dan kasihan banget nih orang kok bisa sampai jahatin orang sampai kayak gitu. Jadi kayak, dan kesadaran itu bukan karena dikasih tahu, tapi karena muncul dari dalam hatinya sendiri.
gitu. Banyak dari kita yang mereka belum memaafkan tapi udah langsung disuntik gini gitu. Nah itu yang kita harus beresin. Terakhir Reo, pertanyaan dari saya, wisdom apa yang dapat kamu berikan supaya kita semua bisa dengan lebih mudah melepaskan trauma? Belajarin struktur, paling itu sih. Karena kalau trauma itu dia ternyata punya strukturnya sendiri, Mas Erwin. Jadi kalau kita ngerti strukturnya, itu kita bisa uraikan, kita bisa pecahin. Jadi trauma itu bukan cuma sekedar kayak dimengerti, diterima, ikhlas, berdamai kayak dulu yang kita tahu. Tetapi gimana kalau itu bisa dihilangkan secara penuh dari dalam hati kita. Mungkin ini terdengar sebagai sesuatu yang kayak ide yang terlalu nggak mungkin, karena selama ini dulu trauma ya sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. Tapi aku selalu coba cek dulu deh, jangan percaya omongan aku, periksa omongan-omongan mereka yang sebelumnya yang udah datang ke tempatku, kamu cek aja gitu. Karena aku banyak yang aku publikasikan, kayak contohnya di Dewa Into the Light yang di YouTubeku gitu, bisa orang langsung lihat gitu. Karena dari awal sampai aku beresin tuh ada gambarannya tuh panjang banget, bisa videonya tuh benar-benar kita bisa lihat dari awal dia nangis-nangis sampai dia selesai, sampai benar-benar masuk ke titik liberatednya gitu. Nah itu jadi ini sesuatu yang bisa dilakukan dan sesuatu yang bisa direplikasi. Ini sesuatu yang benar-benar memang kelihatannya beda sama apa yang selama ini dulu, karena dulu itu bicara tentang coping, mengendalikan, hidup berdamai. Tapi di sini kita liberation. Jadi kayak bukan stage of acceptance, tapi stage of liberation. This is something yang totally new, yang jadi apa ya, ibaratnya kalau buat aku kayak pikul salibnya aku, yang aku harus jalanin terus untuk menyuarakan ini, bahwa dunia ini bisa dibebaskan gitu, biar banyak lebih orang yang bahagia. Jangan sampai semuanya mengendalikan, sampai di titik mereka tidak bisa mengendalikan, akhirnya jadilah kasus-kasus kayak gitu. Karena aku sebelumnya ya memang pengalaman banget di 98, buat aku itu kayak very very painful. Ya keluarga kita turun jatuh sampai di titik yang benar-benar susah banget bangkit. Menurut aku nggak mau ada hal kayak gitu lagi sebenarnya. Jadi kalau bisa ya beresin, bantu sadarkan lebih banyak orang lagi untuk bisa bebas. Jadi ya kita sama-sama ya menuju dunia yang lebih baik gitu. Ya mungkin susah ya, terlalu naif buat ngomongin gini, tapi kalau nggak pernah ada yang nyoba, nggak pernah ada yang perjuangkan, ya nggak akan bisa. Akhirnya malah bakalan tambah terpuruk, malah tambah ngaco. Mendingan kita beresin aja sama-sama kayak gitu.